Selama di dalam organisasi, Soekarno gemar menulis. Pada tahun 1920 misalnya, dengan nama samaran Bima, ia sering menulis tentang diskriminasi Belanda terhadap pribumi di harian utusan Hindia. Hanya saja bagi pemuda seperti Soekarno, ia tidak akan nyaman pada satu tempat. Pada tahun 1921, Soekarno hijrah ke kota Bandung. Setibanya di Bandung, Soekarno menikah dengan Utari, putri dari Cokro Aminoto. Di tahun yang sama, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Teknis Hochschule di Bandung, atau yang kelak dikenal sebagai ITB Bandung. Di Bandung, Soekarno mulai bertemu dengan para aktivis senior seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekker. Tidak seperti mahasiswa pada umumnya, si bung muda seringkali tidak masuk saat kuliah sedang berlangsung. Alkisah saat si bung muda keliling ke desa-desa, ia bertemu dengan sosok petani. Petani itu memiliki tanah yang luas, namun ia tetap miskin akibat sistem penjajahan kolonial Belanda. Petani itu bernama Marhen. Terinspirasi dari sosok Marhen ini, Soekarno pun merumuskan idenya tentang gerakan sosialis ala Indonesia, yang kelak dikenal dengan Marhenisme. Pertemuannya dengan petani ini semakin membuka hati Soekarno akan kejamnya kolonialisme Belanda. Soekarno menegaskan bahwa ia seorang kiri, seorang sosialis, tetapi bukan komunis. Dari teori Marx, ia hanya mengambil perlawanan secara konsekuen terhadap kapitalisme dan imperialisme yang telah menyengsarakan jutaan kaum yang lemah dan tertindas. Pada tahun 1922, dalam sebuah rapat terbuka, radikal konsentrasi di Bandung, Soekarno berorasi lantang tentang kekejaman Belanda dan mengusulkan akan adanya gerakan non-kooperatif melawan pemerintah. Orasi Soekarno ini mengejutkan ratusan orang. Sebagai akibatnya, Rektor THS Bandung, Profesor Jan Klopper, menegur Soekarno. Soekarno pun terdiam membisu, mengingat ia harus menyelesaikan studinya di kampus tersebut. Meski begitu, Soekarno mulai mendirikan organisasi Algemene Study Club, yang diisi oleh pelajar-pelajar pribumi untuk melawan organisasi berdarah Londo. Sejak itulah Soekarno dikenal luas oleh banyak orang, dan selalu menjadi topik perbincangan para aktivis. Hanya saja dalam setiap perjuangan akan ada saja penghalang yang menantinya. Namun hal inilah yang akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi sosok si bung muda. Bagi Soekarno, perjuangan menjadi nomor satu. Istrinya Utari dinilai belum dewasa. Soekarno butuh sosok istri yang mampu menemani dirinya untuk berjuang. Kita telah mengetahui sejak Soekarno di Bandung, ia bertempat tinggal di sebuah kos milik Haji Sanusi dan Inggit Garnasi. Lambat laun Soekarno dekat dengan Inggit. Dan kemudian setelah Inggit bercerai, sekaligus setelah Soekarno menceraikan istrinya, Utari, pada tahun 1923, Soekarno menikahi Inggit. Mengingat Inggit dulunya sering ditinggal oleh Haji Sanusi, suaminya sebelumnya. Inggit Garnasi inilah yang nantinya akan menjadi sosok istri yang menemani Soekarno di awal masa perjuangannya. Sejak tahun 1923-an, terdengar cerita bahwa organisasi syarikat Islam terpecah menjadi dua. SI Merah yang dipimpin Semaun dan SI Putih yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Pada tahun 1924, SI Merah berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Soekarno sangat prihatin akan perpecahan syarikat Islam yang digerakkan oleh gurunya dan juga sahabatnya dulu. Soekarno mengkritik hal itu. Maka dari itu pada tahun 1926, dalam sebuah surat kabar terbitan Suluh Indonesia Muda, Soekarno menulis tentang nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Dalam hal ini Soekarno ingin menyatukan tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis. Baginya jangan sampai suatu organisasi pecah hanya karena perbedaan ideologi. Seluruh gerakan yang berasaskan tiga ideologi tersebut harus disatukan dan bekerja sama untuk melawan kolonial dan tentunya mencapai sebuah kemerdekaan bagi Indonesia. Tulisan-tulisan Soekarno ini memberi angin besar bagi para aktivis. Hanya saja hal yang ditakutkan si bung muda pun terjadi. Pada bulan Desember 1926, Partai Komunis Indonesia atau PKI melakukan pemberontakan di Banten dan Sumatera Barat.
Hanya saja mudah bagi pemerintah Belanda untuk menumpas pemberontakan PKI. Lebih dari 5.000 anggota PKI ditangkap dan dipenjara, bahkan juga dibuang. Banyak juga korban jiwa yang berjatuhan. Soekarno sudah memprediksi, jika gerakan perlawanan dilakukan dengan cara radikal, sama saja kita menggali kuburan bagi kita sendiri. Pemerintah Hindia Belanda tidak akan membiarkan kejadian ini terulang lagi. Siapapun yang menentangnya, penjaralah jawabannya. Akhirnya PKI pun dibubarkan akibat dari pemberontakan ini. Berbagai organisasi pribumi pun mulai melemah. Mereka takut jika akan dimangsa oleh pemerintah Hindia Belanda. Di tengah redupnya perjuangan para aktivis ini, akhirnya pada tanggal 4 Juli 1957, Soekarno bersama Cipto Mangunkusumo, Sartono, serta Budiarto membentuk sebuah organisasi politik yang bernama Partai Nasional Indonesia atau PNI. Harapan Bung Karno dengan PNI ini, ia akan membuktikan jika perjuangannya tidak sama dengan PKI. Karena bagi Soekarno, perjuangan senjata. Maka Soekarno ingin mengajak para tokoh pergerakan untuk bersatu melawan penjajah Belanda. Pada tanggal 17 Desember 1927, Soekarno bersama PNI mengundang seluruh partai politik Indonesia dan membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan atau PPPKI. Dan di tahun berikutnya, 28 Oktober 1928, di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta PPPKI mengadakan Kongres Pemuda kedua. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Dari sinilah banyak rakyat yang mulai sadar bahwa penjajahan di Tanah Pertiwi harus segera dihapuskan. Soekarno bersama PNI semakin vokal dan dengan cepat menjadi sebuah kekuatan politik yang tentunya akan menjadi ancaman baru bagi pemerintah kolonial Belanda. Pergerakan Soekarno dan PNI semakin masif, bahkan Soekarno mulai menulis dan menyebarkan propaganda melalui koran-koran dan pamflet. Hal ini tentunya membuat pemerintah Hindia Belanda mulai khawatir. Pemerintah Hindia Belanda mulai mencium benih-benih perlawanan dari Soekarno. Akhirnya pada bulan Desember 1929, saat Soekarno dan beberapa anggota PNI berada di Yogyakarta, mereka ditangkap oleh polisi Hindia Belanda. Tak lama kemudian Soekarno dipenjara di Banche, Bandung. Ketika menjalani persidangan, Soekarno menyampaikan sebuah pleido terkenalnya yang berjudul Indonesia Menggugat. Dalam pleidonya, ia mengungkapkan tentang bagaimana kejamnya sistem penjajahan yang dilakukan Belanda. Semua yang hadir dalam persidangan terdiam membisu. Bagi para aktivis pleido Bung Karno ini, sangat memotivasi mereka untuk selalu berjuang tanpa henti melawan Belanda. Bahkan banyak media massa yang memberitakan tentang pleido Bung Karno ini. Berita pun cepat menyebar hingga lintas internasional. Meski begitu, pemerintah Hindia Belanda tetap memenjarakan Soekarno. Soekarno menjalani hukumannya di penjara Sukamiskin, Bandung. 8 bulan pertama, ia mengalami isolasi. Tidak boleh bertemu siapapun, termasuk istrinya Inggit Garnasi. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan, seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasi, sang istri yang setia. 8 bulan pertama, ia mengalami isolasi, tidak boleh bertemu siapapun, termasuk istrinya, Inggit Garnasi. Namun dinding penjara tidak dapat memadamkan semangat perjuangan, seperti diinginkan oleh pembesar-pembesar kolonial. Dengan berbagai cara, Soekarno berhasil menghubungi kawan-kawan seperjuangan melalui Inggit Garnasi, sang istri yang setia. Pemenjaraan Bung Karno ini tentunya mengakibatkan redupnya pergerakan para aktivis. Bagaimana mungkin kala itu Bung Karno memang dikenal sebagai simbol perlawanan. Pergerakan mulai redup. Begitu juga PNI. Pemerintah Belanda berupaya untuk membubarkan PNI. Dan benar saja pada tanggal 25 April 1931, PNI terpecah menjadi dua. PNI baru pimpinan Muhammad Hatta dan Partindo atau Partai Indonesia pimpinan Sartono. Setelah 2 tahun mendekam di dalam penjara, pada tanggal 31 Desember 1931 Soekarno bebas. Setelah bebas, Soekarno lebih memilih untuk bergabung dengan Partindo. Soekarno kembali untuk membangun kekuatan politiknya. Namun di masa itu, ia sempat terlibat polemik dengan Bung Hatta tentang cara pandang perjuangan. Soekarno memilih politik agitasi dengan membakar kesadaran massa untuk melawan kolonialisme. Sementara Muhammad Hatta lebih memilih pendidikan yang didahulukan. Tanpa pendidikan, perjuangan akan terhenti, sebab akan ada saja para aktivis yang dipenjara bahkan dibuang oleh Hindia Belanda. Dan harapannya para aktivis yang terdidik inilah nantinya yang akan memimpin Indonesia.
Meski keduanya sering berdebat satu sama lain, Bung Hatta maupun Bung Karno masih tetap melanjutkan perjuangannya untuk melawan kolonialis dan suatu hari nanti keduanya akan dipertemukan kembali dalam suatu momen yang sangat penting bagi Indonesia. Sekalipun pernah di penjara, Soekarno terus-menerus menyuarakan kemerdekaan bagi Indonesia. Akibatnya pada tahun 1934, pemerintah Hindia Belanda mengasingkan Soekarno ke Pulau Ende. Meski begitu, Soekarno tak gentar. Bagi dirinya, dimanapun berada ia akan terus berjuang dan terus mencari pengalaman sebagai bekal untuk Indonesia kelak. Di Pulau Ende, Soekarno mulai mendalami tentang pemikiran Islam. Selain itu, Soekarno juga memikirkan apa pedoman hidup rakyat Indonesia kelak. Dikisahkan hampir setiap hari Soekarno sering merenung di bawah pohon sukun. Dalam perenungannya, Soekarno mulai menulis butiran-butiran dasar negara yang kelak akan dikenal sebagai Pancasila. Pada tahun 1938 di Pulau Ende tengah terjadi wabah penyakit malaria. Soekarno pun terkena dampak dari wabah tersebut. Belanda pun akhirnya memindahkan Soekarno ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno mulai aktif mengajar di sekolah Muhammadiyah. Selama mengajar inilah ia bertemu dengan salah satu murid perempuan cantik yang bernama Fatmawati, yang mana kelak Soekarno akan menikah dengannya. Selain aktif mengajar, ia juga sering menuliskan pemikiran-pemikirannya tentang keislaman di majalah Panji Islam yang terbit pada tahun 1940. Namun, tulisan ini mendapat kritikan dari beberapa ulama besar, seperti Haji Mahfud Siddiq, Muhammad Natsir, dan lain-lain. Satu hal yang pasti, Soekarno tengah mengetahui jika kondisi dunia sudah mulai bergeser. Jerman mulai menyerang wilayah blok sekutu, dan Jepang mulai bergeser ke blok poros. Ia tidak akan melawan pemerintah Hindia Belanda dengan habis-habisan, karena Soekarno tahu Belanda akan pergi dari tanah airnya. Dan tentunya Soekarno harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk melawan sang penjajah baru, yang kelak akan mengaku dirinya sebagai saudara tua, yakni Dai Nippon. Pada bulan Mei 1940, Jerman mulai menyerang Belanda. Sontak sebagian besar militer Belanda di Hindia Belanda dikerahkan ke Belanda, sisanya akan menjaga wilayah Hindia. Kondisi ini tentunya menjadi angin besar bagi para pemuda pergerakan. Begitu juga bagi Bung Karno. Satu sisi ini adalah kesempatan, namun di sisi lain ternyata, di tanggal 7 Desember 1941, sebanyak 360 pesawat Jepang menghantam Pearl Harbor, markas besar Angkatan Laut Amerika, sekaligus sebagai pintu masuk ke Asia. Tentunya peristiwa ini menjadi tanda jika Jepang akan menginvasi Indonesia. Within 5 short days, Holland had been overrun by the German war machine. We are working in the closest harmony with Italy and Nazi Germany. Of course, we shall have the Dutch East Indies. Hanya beberapa hari, di bulan Januari 1942, Jepang sudah memasuki wilayah Tarakan. At the end of February 1942, their invasion fleet appeared off the coast of Java. Pada 1 Maret 1942, puluhan ribu pasukan Jepang, pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura sudah menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa. Memang Belanda sudah menyerah kepada Jepang, hanya saja mereka tidak akan menyerahkan Soekarno sebagai tokoh yang penting kala itu. Mereka tahu jika Soekarno pasti akan dicari Jepang demi kampanye militernya. On December 8th, the Japanese attacked the British colony of Malaya. On December 10th, they landed on the Philippines. The Japanese armies continued driving south, crushing Western colonial forces in their path. They occupied French Indochina and took the British bastion of Singapore. Oleh karenanya, Belanda membawa Soekarno dan keluarganya dari Bengkulu yang rencananya akan dipindahkan ke Australia. Namun pada bulan Juli 1942, militer Jepang dengan cepat dapat menemukan Soekarno. Pemerintah Dai Nippon berusaha menjadikan Soekarno sebagai tokoh yang memimpin propaganda Jepang demi suksesnya Perang Pasifik. Disinilah tantangan Soekarno dimulai. Militer Jepang sangat kejam dibandingkan Belanda. Jika Belanda menghukum orang melalui undang-undang, Jepang justru akan mengeksekusi dan bahkan akan berakibat fatal. Disinilah Soekarno mulai berpikir, jika dia tidak bekerja sama dengan Jepang, maka Jepang akan membasmi seluruh rakyat Indonesia, seperti halnya yang terjadi di Nanking. Soekarno pun mulai memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang. Hal ini juga disetujui oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara hingga Buya Hamka. Hanya saja golongan pemuda seperti Sahrir, Amir, Khairul Saleh, Wikan dan lain sebagainya menentang hal itu. Bagi mereka rakyat Indonesia harus melawan fasisme Jepang.
Namun Soekarno menepisnya pasalnya. Rakyat Indonesia tidak punya militer, tidak memiliki persenjataan, apalagi memiliki pengalaman bertempur. Hal ini tentunya akan mengakibatkan korban yang lebih banyak. Perdebatan memang berlangsung cukup panjang. Akhirnya Muhammad Hatta membagi tugas. Golongan Soekarno atau golongan tua akan bekerja sama dengan Jepang dan bernegosiasi untuk diberikan kemerdekaan. Dan golongan muda akan bergerak di bawah tanah. Hanya saja selalu akan ada yang dikorbankan. Kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh sebagian besar rakyat Indonesia dengan propagandanya 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Jepang mengaku dirinya sebagai saudara tua, padahal propaganda itu hanya demi kepentingan perangnya melawan sekutu. Hanya saja propaganda ini tidak maksimal. Akhirnya pemerintah Nippon meminta kepada Soekarno dan para pemimpin lainnya untuk membentuk suatu organisasi untuk menggalang massa pendukung Nippon. Sebagai imbalannya, suatu hari nanti Nippon akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Para pemimpin menyetujui hal itu. Akhirnya pada tanggal 16 April 1943, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Mas Mansur dan Muhammad Hatta membentuk organisasi Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nippon mempropagandakan Putra sebagai suatu organisasi pengabdian kepada Kaisar demi kesuksesan melawan sekutu. Namun ternyata Jepang hanya menggunakannya sebagai tangan panjang untuk merekrut rakyat agar ikut kerja paksa atau romusa. Soekarno sangat mengetahui jika kerja paksa ini akan mengakibatkan korban jiwa. Namun daripada melawan yang dinilai akan mengakibatkan lebih banyak korban jiwa, Soekarno dengan berat hati menyetujui adanya romusa. Akhirnya dari desa ke desa romusa dipropagandakan. Bahkan Soekarno dengan pidatonya yang berapi-api juga mempropagandakan romusa. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah! Hancurkanlah! Musuh kita!